Hai Tribuners, senangnya Ratu bisa menemani Anda hari ini Selasa 1 Maret 2022 di Live Travel Update. Gimana Tribuners selama weekend-nya? Semoga menyenangkan ya. Nah, Ratu sudah siapkan beragam rekomendasi lokasi wisata di berbagai kota di Indonesia untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Kita wisata kuliner dulu, Tribuners, ke Boyolali, Jawa Tengah, mencicipi rica-rica ayam yang terkenal enak dan murah, yakni rica-rica ayam Mbok Usrat. Warungnya berada di Gagak Sipat, Boyolali, Jawa Tengah, dan sudah ada lebih dari 15 tahun. Meski lokasinya berada di pedesaan, rica-rica ayam Mbok Usrat ini tak pernah sepi, Tribuners. Dalam satu hari, rica-rica ayam Mbok Usrat bisa menjual ratusan porsi rica ayam dan menghabiskan puluhan kilo cabai rawit. Selengkapnya sudah ada Tias dari Tribun Travel. Tias, silakan laporannya. Ya, halo Ratu. Iya, Tias silakan. Ya, jadi rica-rica ayam Mbok Usert ini lokasinya ada di Dukuh Kalipan, Gagak Sipat, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, ini tuh deket dari embarkasi haji dan bandara di Sumarmo. Nah, rica ayam Mbok Usert ini bisa dibilang unik ya, karena dia termasuk kuliner legendaris yang sudah ada sejak kurang lebih 20 tahunan. Nah, dulunya itu waktu awal buka ini tuh harganya cuman 1.000 aja. Nah, sekarang udah jadi 5.000 rupiah. Nah, dalam sehari warung makan Mbak Usr ini bisa menjual ratusan porsi dan menghabiskan kurang lebih 10 kilo cabai rawit. Nah, dan ayamnya sekitar 80 kilogram selama pandemi. Nah, kalau misalnya dulu sebelum pandemi itu biasanya rata-rata warung makan rica ayam Bowser ini menghabiskan sekitar 1 kintal ayam. Nah, untuk menu utamanya yang jelas ada rica-rica ayam itu sendiri. Itu di sana kita bisa minta pedasnya itu sesuai selera ya. Jadi misalkan uh, bisa pedas aja atau super pedas, ekstra pedas gitu bisa nambah cabenya itu sesuai selera. Terus itu harganya pun juga tetap cuma 5.000, mulai dari 5.000 rupiah per porsi. Jadi misal kita minta tambah cabai itu nggak ada biaya tambahan untuk cabenya. Sementara kalau malam di warung Ricambo Usert ini menyediakan menu-menu lain kayak nasi goreng, terus mie goreng, mie rebus gitu. Nah, untuk tips berkunjung ke Rica-Rica Mbok Usrek ini, traveler bisa datang mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, biasanya kalau mulai jam makan siang, jam 12 siang itu di sini ramai. Jadi, usahakan kalau misalnya datang ke sini bisa sebelum jam makan siang atau setelahnya, gitu Ratu. Baik, terima kasih untuk rekomendasi wisata kulinernya ya, Tias. Bisa Anda coba Tribuners rica-rica ayam Mbak Usrek yang ada di Boyolali. Untuk Anda pecinta pedas, namun yang nggak pecinta pedas pun juga bisa, karena untuk pedasnya bisa di-request. Begitu ya, Tias. Terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan, Tribuners menuju ke Taman Wisata Alam Bantimurung yang merupakan destinasi wisata alam air terjun. Lokasinya berada di Kabupaten Maros. Di sini Anda akan disuguhi keindahan dan kesejukan alam yang masih terjaga. Lokasi ini layaknya surga dunia karena dikelilingi oleh banyak kupu-kupu yang akan memanjakan mata Anda, Tribuners. Kupu-kupu ini berterbangan di sekitar air terjun dan ada ratusan spesies. Untuk melihat seperti apa indahnya lokasi ini, sudah ada Nurul Hidayah dari Tribun Timur. Selamat sore, Nurul, silahkan laporannya. Selamat sore, Ratu. Halo, Tribuners. Kali ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu lokasi wisata andalan yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Inilah maksud saya Alam Bantimurung. Bantimurung ini terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat mengunjungi Bantimurung, ada satu hal yang selalu diingat oleh masyarakat, yakni air terjunnya yang sangat luar biasa, Tribuners. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati keindahan maupun kesejukan air ini, bisa langsung mandi, seperti itu, mandi, nyebur, dan juga menyewa ban, dan kemudian bermain bersama keluarga di lokasi ini. Dan bagi Anda yang tidak ingin mandi, itu juga masih bisa bertamasya di sini dengan menyewa gazebo dan juga
bertamasya di tepi sungai maupun di tepi air terjun yang ada di Bantimurung ini. Nah, Tribuners, di sini juga ada sekitar 215 spesies kupu-kupu yang siap menemani Tribuners saat bertamasya di Bantimurung ini. Karena kupu-kupu ini memang merupakan khas dari Bantimurung, di mana ketika kita datang dari Bantimurung ini ada banyak sekali penjual aksesoris yang menjajakan kupu-kupu yang telah dibukukan seperti itu dalam bentuk gantungan kunci, Halo Nurul. dan masih banyak lagi. Nah, di air terjun. Halo. Halo Nurul. Baik, Nurul Iya. sepertinya suaranya putus-putus, boleh diulang Nurul? Baik Tribuners, kali ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang sangat andalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Taman Wisata Alam Taman Bantimurung. Nah, di Taman Wisata Alam Bantimurung ini ciri khasnya adalah air terjunnya yang sangat eksotik sekali Tribuners, dan bagi Anda pengunjung yang ingin menikmati segar air pegunungan ini bisa langsung mandi maupun menyewa ban dan kemudian mandi bersama keluarga-keluarga Anda. Dan tak hanya itu Tribuners, Anda juga bisa menyewa gazebo dan kemudian bertamasya di sekitar aliran sungai dan juga air terjun yang ada di Bantimurung. Tribuners, tak hanya itu, ada juga 215 spesies kupu-kupu yang siap menemani Anda saat bertamasya di Bantimurung ini. Kemudian hanya itu Tribuners, di sini juga ada namanya wisata goa, namanya wisata Goa Mimpi. Nah, untuk sampai di Goa Mimpi ini, Anda harus melewati tangga 1000, dan setelah sampai di mulut goa, Anda langsung disambut oleh pemandangan stalaktit dan juga stalagmit yang ada di dalam Goa Mimpi ini. Untuk masuk di Bantimurung ini, Anda cukup membayar 30.000 saja per orang, dan Anda sudah bisa menikmati kesejukan alam, air terjun maupun keindahan kupu-kupu yang ada di Bantimurung ini. Nah, sekedar diketahui Tribuners, Bantimurung ini merupakan salah satu bagian dari Geopark yang ada di Maros Pangkep. Ini sedang menjalani asesmen untuk menjadi Global Geopark, UNESCO Global Geopark. Tak hanya itu, pada hari biasanya sebelum COVID-19 itu jumlah pengunjung di Kabupaten di Bantimurung ini mencapai 13.000, dan juga namun ketika pandemi COVID-19 ini ada penurunan jumlah pengunjung dari 13.000 menjadi 3.000 saja saat libur maupun akhir pekan. Seperti itu Ratu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurul atas informasinya. Tribuners, sepertinya seru sekali ya berjalan-jalan ke lokasi ini, kemudian melihat 215 spesies kupu-kupu, ada wisata goa juga di sana. Terima kasih Nurul atas rekomendasi lokasi wisatanya. Berikutnya Tribuners, Anda yang ingin melihat burung makau yang biasanya banyak ditemukan di hutan Amazon Amerika, sekarang nggak perlu jauh-jauh Tribuners. Anda bisa ke Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Burung-burung ini banyak ditemukan di trotoar Pantai Maju, dan kaki setiap burung terpasang alat GPS. Menarik ya, langsung saja sudah ada Rafsan Zani yang hendak menceritakan lebih lanjut. Rafsan Zani, silakan. Ya, terima kasih rekan Ratu. Ya, selamat siang sahabat Tribun News, dan kali ini saya Rafsan Zani Manjorang melaporkan dari Jakarta. Ya, senang tentunya menyapa sahabat Tribun di siang yang mendung di Jakarta ini. Dan saya ingin menginfokan bahwa di Pantai Maju, tepatnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, terdapat satu komunitas pecinta burung makau. Ya, spesies burung makau ini merupakan burung impor yang populasinya banyak ditemukan di hutan Amazon di Amerika Latin tentunya, baik itu di Brazil, Peru, Bolivia, dan hutan tropis yang ada di Amazon memang tidak jauh berbeda dengan hutan tropis yang ada di Indonesia, sehingga burung makau ini bisa diimpor dari luar negeri sehingga masuk ke Indonesia. Dan yang ada di Pantai Indah Kapuk ini adalah komunitas Pakman, yang tadinya adalah Pantai Indah Kapuk Makau yang disingkat menjadi Pakman. Dan ini dibentuk
tahun 2019 lalu, berawal dari sekumpulan orang yang ingin bertukar pikiran, bercanda bersama, akhirnya membentuk satu komunitas burung makau, di mana anggotanya ini memiliki burung-burung makau berbagai jenis. Ada beberapa jenis yang cukup dikenal di dunia, yaitu blue and gold, grand wing, ada buffon, ada juga makau military, ada hyacinth dan lainnya. Itu merupakan top-topnya jenis dari burung makau, dan juga tentunya ada juga spesies burung makau yang lainnya, yang yaitu hasil perkawinan antara burung makau yang tadi yang saya sebutkan. Dan burung makau ini juga termasuk burung yang pintar karena bisa dilatih seperti burung merpati. Namun bedanya adalah burung makau bisa diajak untuk berbicara, dan latihannya sendiri cukup mudah sekali karena hanya menunggu usia dari burung makau ini 10 tahun. Dan satu kelebihan dari burung makau ini adalah usianya yang hampir mirip seperti usia manusia. Dibanding dengan hewan yang lainnya, burung makau bisa hidup hingga 50 ataupun 60 tahunan ke depan. Seperti itu. Dan juga burung makau ini punya kontes tersendiri, yaitu kontes seperti kontes burung merpati, di mana terbang kemudian di mana nantinya akan mendarat di tempat yang sudah disiapkan tentunya. Dan itu penilaiannya juga cukup beragam dan juga cukup bagus. Dan dalam waktu dekat ini tentunya para pecinta burung makau sangat antusias sekali dengan satu kontes yang akan diadakan di Bali, di mana pialanya itu diberikan oleh Ketua MPR. Siapa lagi kalau bukan Bang Bamsud. Nah, itu dia. Para pecinta burung makau tentunya sangat penasaran bukan dengan kontes-kontes yang ada di Indonesia yang akan digelar oleh kontes burung makau ini. Dan untuk di Pantai Indah Kapuk ini, tepatnya di Pantai Maju, setiap orang juga bisa datang untuk tak hanya untuk melihat tetapi juga untuk berfoto dengan para komunitas Pac-Man beserta burung-burung makau milik mereka. Seperti itu rekan Ratu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Robson Zani atas informasinya. Untuk Tribuners yang kepengen berinteraksi langsung begitu ya dengan burung-burung ini, bisa langsung datang saja ke Pantai Indah Kapuk, tepatnya di Pantai Maju. Tadi Robson Zani juga sempat berbincang dengan pengurus komunitas Pac-Man, ada Chandra. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan komunitas burung makau ya. Iya, nah, kalau boleh tahu nih Mas, sejarah pembentukan komunitas burung makau ini bagaimana Sang? Oh, ini sih udah dari kapan ya? Biasanya sih awalnya dari kumpul-kumpul aja. Kami di sini sejak 2019 kalau salah ya. 2019 bulan 8 gitu lah. Nah, awalnya kan kumpul-kumpul saja nih. Nah, kenapa akhirnya kepikiran ide untuk membentuk satu komunitasnya lagi? Oh, sebenarnya sih komunitas burung makau nggak hanya di sini. Banyak juga kalau di Jakarta itu ada di Tangerang, ada di banyak lah, Intercon, di mana banyak. Jadi yang di mana tempat yang nyaman untuk kita terbang, duduk, ngobrol, santai gitu. Karena di sini tempatnya kan cukup terbuka dan ya sejauh ini relatif aman ya. Nah, ada nama spesifik dari komunitas ini. Kalau yang kita tahu kan ini komunitas pecinta burung wakau gitu ya, makau gitu. Nah, tapi nama khususnya ada nih Mas? Kalau yang ini Pac-Man kalau di sini. Oh, Pac-Man. Ya, Pac-Man ini. Kenapa diberi nama Pac-Man? Pac-Man itu pig lah, pig makau gitu ya. Oke. Nah, Mas sebagai komunitas pecinta burung nih, apa aja sih agenda ataupun kegiatan dari komunitas Pac-Man ini? Kalau agenda khusus sih nggak ada sih. Biasanya sih kita rutinitas aja. Beberapa orang yang memang bisa waktunya agak pas enggak. Biasanya sih pagi lumayan rame di pik juga. Dan sore juga ada juga yang ganti-gantian aja yang bisa. Total ada berapa anggota Mas di komunitas Pac-Man ini? Nggak pernah dihitungin ya. Mungkin kalau di Pac-Man itu kurang lebih, kalau hitung-hitung burung 100-an sih lebih ya. 100-an burung ya, oke. Ya. Kalau anggota banyak nih gitu ya. Juga. Yang penting siapa yang suka oke, gitu ya. Iya, betul. Tapi ada persyaratan khusus nih untuk gabung ke Pac-Man? Nggak ada lah. Ratu mengajak Anda ke Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan menuju ke Danau Tondano. Danau ini merupakan yang terbesar di Sulut, Tribuners. Luasnya mencapai 4.278 hektar. Beberapa warga tinggal di pinggir danau itu dan disebut sebagai taulor,
yang artinya orang danau. Pemukiman di seputaran Danau Tondano sudah berkembang pesat. Ada puluhan desa yang terbagi di wilayah 5 kecamatan. Nah, belakangan sedang populer konsep wisata Ron Danau Tondano atau berkeliling Danau Tondano untuk menikmati keindahan alamnya. Selengkapnya sudah ada Rionur di sana. Rionur, silakan. Ya, terima kasih rekan Ratu. Jadi Danau Tondano ini merupakan danau terbesar yang ada di Sulawesi Utara, terletak di Minahasa. Dia mencakup 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Jadi belakangan ini ada konsep wisata namanya Ron Danau Tondano atau keliling Danau Tondano. Beberapa waktu lalu juga diadakan kegiatan bersepeda untuk mengelilingi Danau Tondano. Sebenarnya untuk berkeliling Danau Tondano ini banyak spot wisata yang bisa dikunjungi di seputaran danau ini. Misalnya jika kita memulai rute dari pusat kota Tondano, di situ juga merupakan pusat kuliner, bisa sarapan pagi di tempat itu, minum kopi, dan sudah bisa memulai aktivitas Ron Danau Tondano. Tempat yang pertama bisa dikunjungi adalah gereja tua yang ada di pusat gereja sentrum Tondano yang merupakan salah satu destinasi bersejarah kabaran Injil Kristen yang ada di Minahasa. Kemudian lanjut lagi masuk ke Kelurahan Kinyar. Di situ ada spot cantik namanya sebuah pura namanya Pura Danu Mandara. Itu terletak di atas bukit. Dari atas bukit itu jika kita berkunjung ke sana bisa melihat langsung pemandangan Danau Tondano dari atas pura. Lanjut lagi ke desa selanjutnya, ada namanya Desa Toliang Oki, di mana di situ merupakan sentra kerajinan mebel yang ada di Minahasa. Kemudian terus keliling-keliling lagi, bisa juga singgah di gereja tua yang dibangun sejak tahun 1800-an, di mana gereja itu terletak di Desa Watumea, Kecamatan Eris. Ada lagi spot menarik selanjutnya, jika berkesempatan harusnya bisa singgah di pemandangan Pulau Likri. Ini pulau yang ada di perairan Danau Tondano. Pulaunya kecil, tapi memang sejauh ini belum dikembangkan untuk kunjungan wisata secara terpadu. Lanjut lagi, ada juga spot di seputaran Danau Tondano namanya Tasuka. Ini merupakan dusun, salah satu dusun yang ada di desa salah satu Tonole, di mana ini merupakan spot strategis. Dulunya itu bekas pangkalan militer pesawat amfibi zaman Belanda. Lokasi ini juga menjadi salah satu titik strategis dalam Perang Dunia Kedua, di mana diperebutkan oleh Belanda dan Jepang. Berhasil kemudian direbut oleh Jepang. Di sini ada spot-spot menarik selain dermaga yang persis di tepi danau, bisa dimanfaatkan untuk mandi di danau dari dermaga ini. Kemudian ada juga bunker zaman Belanda. Lanjut lagi ke zaman Jepang, ada juga peninggalan-peninggalan lainnya. Masih banyak sebenarnya di seputaran Danau Tondano ini, masih banyak spot-spot lain yang bisa dikunjungi jika memang travelers atau timers berkesempatan untuk datang ke Minahasa, patut dicoba untuk wisata Ron Danau Tondano ini. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Rio atas informasinya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, di Danau Tondano ini tidak hanya bisa melihat keindahan alam saja, tapi juga ada wisata sejarah juga di dalamnya ya Rio. Terima kasih untuk Anda Tribuners yang ada di Minahasa, bisa mampir ke Danau Tondano ya untuk menghabiskan libur panjang atau nanti di akhir pekan. Terima kasih Rio. Baik, Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sejati, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!